Hai, dengan Baba Tere teman-teman. Izinkan Baba berbagi dongeng dari perspektif 2025. Jadi tahun 2019 itu Baba buat YouTube channel, ya, tetap small, kecil, sehingga tidak terlacak oleh algoritma. Lalu di situ Baba bercerita. Sekarang Baba mau cerita nih tentang apa yang Baba sadari ya saat ini, dan ini adalah puncak dari semua perjalanan selama ini untuk akhirnya tahu ya apa alasan masuk dalam konstruksi ini. Jadi dia konteksnya itu adalah tahu ya, tahu. Lalu konteksnya adalah recognition dan remembering. Jadi ingat dan mengenali ya. Kalau recognition itu Baba terjemahkan tentang mengenali. Jadi dia tentang pengetahuan, tentang remembering, ingat, dan tentang recognition atau mengenali. Menarik banget, karena dalam konteks tahu atau pengetahuan itu ternyata ada sebuah aliran yang disebut gnostik, yang dia sebenarnya itu udah ngasih GPS-nya buat kita, tapi dikuburkan oleh otoritas Vatikan, dan sekarang dia udah mulai dijadikan bagian dari remembering banyak orang. Dan itu yang menarik teman-teman ya, itu yang menarik dari perjalanan ini. Oke, Baba mau mulai dengan apa yang disebut sebagai kubus ya. Jadi Baba inget banget nih awal-awal Baba mulai berbagi pengalaman dengan teman-teman itu, Baba bilang bahwa kita dibesarkan di kubus-kubus ya, tanpa tahu tentang teknologi kubus hitam, tapi kayak oke, kita dibesarkan di kubus-kubus nih. Baba dibesarkan di kubus agama, adat, dan pendidikan. Ayah saya, seorang yang sangat intelektual, itu menyebutkannya sebagai trilogi. Ya, trilogi. Jadi ada 3 logos. Logos itu kayak ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya kata logos itu jauh lebih daripada 3 pengetahuan. Trilogi yang harus diikuti kata bapak saya, adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Jadi dia ngajarnya gini, cari jawaban di ilmu pengetahuan. Kalau misalnya nggak dapet di ilmu pengetahuan, cari di adat leluhur kita dulu, baru nanti cari di agama gitu. Suatu sistem hierarki yang sangat-sangat membesarkan saya, dan dia benar-benar membuat saya menjadi bagian dari triloginya dia. Nah teman-teman, dalam perjalanan saya pindah-pindah kubus ternyata. Jadi saya pindah ke kubus sebagai bagian dari pemberontakan sih. Jadi saya pindah ke kubus yang bertentangan dengan kubus awal. Di sini juga ada yang disebut adat, agama, dan edukasi. Ya, jadi saya selama hampir 2 dekade menghabiskan waktu mempelajari sistem di kubus ini dan kubus-kubus lainnya teman-teman. Jadi saya tuh keluar masuk kubus itu kayak keren banget, difasilitasi oleh oleh sang kesadaran saya. Oke, jadi saya pergi ke berbagai tempat, lalu belajar ada kubus-kubus lain di sini. Lalu nanti saya belajar keluar dari kubus-kubus yang ternyata adalah kubus-kubus juga. Jadi pada saat kita ngerasa kita kabur dari suatu kubus, kita masuk ke kubus lain yang mengatakan, katakanlah agnostik, ateis. Ternyata itu juga kubus ya. Jadi akhirnya saya menyadari bahwa kita sekarang itu mau pindah-pindah kubus ya. Ini kubus spiritualitas era baru, ini kubus
kosmologi gitu ya. Mau segala macam kubus tuh ternyata semuanya ada dalam sebuah konteks yang disebut kubus teknologi. Ini mau disebut kubus Saturnus boleh, kubus hitam boleh. Nah, di dalam kubus yang gede ini ada banyak sekali kubus. Ya, disimbolkan dengan berbagai macam kubus di berbagai tempat di dunia. Di Manhattan, Bapak pertama kali ke Manhattan tuh Bapak lihat ini kok batu, ini ngapain di tengah kota? Bapak pikir itu hanya arsitektur belaka. Lalu di beberapa tempat lain tuh kayak loh kok ini gitu ya. Ternyata itu adalah menara transmitter. Ternyata itu adalah bagaimana cara mendownload dan uploading data. Datanya apa? Datanya adalah emosi-emosi yang kita dapatkan dari setiap kubus. Ya, jadi kita tuh sebenarnya ada di dalam kubus yang sangat-sangat besar. Ya, Bapak sebutnya katakanlah kubus Saturnus ya. Lalu di sini ada namanya teknologi Custodian. Beda ya. Jadi kalau kubus Saturnus dia tuh kayak seperti entitas ya. Entitas seperti saya dan kamu yang mandiri, individual, independent, intelligent, infinite, powerful. Dan kita masuk ke sini sama-sama untuk bermain di tempat yang sama. Tapi kita itu sama-sama sederajat. Nggak lebih kurang, nggak lebih tinggi. Nggak ada Tuhan yang lebih tinggi di sana, nggak ada Tuhan yang lebih rendah, nggak ada. Semuanya Tuhan. Tetapi, nah ini dia nih. Si Saturnus ini, katakanlah entitas ini yang kayaknya kalau kita mati terus kita berhasil balik ke sisi lain, itu kita akan ketawa-ketawaan aja bersama dia gitu. Wah, kamu bikin sistem parah gitu ya. Kita sampai terjebak di situ. Tapi sistem yang dilakukan oleh si Saturnus ini, dia itu adalah sistem di permainan yang disebut yang bukan saya. Ya, permainan itu I am not, which I am not. Jadi kita semua bermain di sini di keterbatasan karena memang kita di sana tidak terbatas, kita jadi terbatas. Nah, si Saturnus ini dia tuh punya sebuah konsep. Ya, konsepnya itu adalah konsep tentang hierarki, tentang kontrol, tentang limit, dan semuanya itu pakai yang disebut teknologi ketakutan. Teknologi ketakutan ya. Kalau tulis ketakutan panjang jadi fear aja. Nah, si fear ini dia masuk ke semua kubus-kubus yang ada di dalam teknologi itu. Dan dia memakai suatu sistem namanya sistem keamanan kosmik. Wah, sistem keamanan kosmik itu dikontrol oleh anak buahnya si Saturnus itu ya. Kalau dalam konteks gnostik itu disebut sebagai para arkon. Arkonnya ada 7 katanya. Konon kabarnya arkonnya ada 7 sesuai dengan jumlah planet. Ya, dihubungkan dengan jumlah planet. Jadi ada planet yang memancarkan kemarahan, cinta bersyarat, dan lain-lain, ketakutan, miscommunication dan lain-lain. Tapi si arkon ini ya, dia adalah bagian dari sistem keamanan kosmik yang memastikan si kubus ini dia berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari si Saturnus ini. Jadi Saturnus itu kalau dalam bahasa gnostik itu disebutnya demiurge ya, ini keren ya. Demiurge itu adalah entitas yang tiba-tiba dia tuh menjadi bagian dari sistem yang menuhankan dirinya sendiri. Jadi demiurge ini dia banyak banget nama-namanya dari masa ke masa ya. Misalnya kalau kita mengenal konsep Tuhan yang diciptakan oleh kubus-kubus ini, di mana Tuhan itu pengen kita berkorban, pengen kita menderita, pengen kita takut. Nah, itu bagian dari si demiurge ini. Nah, si demiurge ini yang mau disebut Saturnus lah, mau disebut Yaldabaoth, dia punya
kaki-kaki tangan namanya si arkons ini. Si arkons ini dia juga bekerja melalui sistem-sistem yang kita kenal sebagai sebagai sistem kabal ya. Sistem kabal. Orang aslinya kabal. Tapi si arkon ini dia itu punya nama-nama lain. Nah, nama lainnya adalah parasit sintetis atau AI. Oke, nah sekarang nih lihat hati-hati nih ya. Jadi ini ada kubus yang membuat kita merasa menjadi bagian dari suatu hierarki, kontrol, limit, ketakutan. Lalu ada yang disebut sistem keamanan kosmik yang adalah para arkon, yang adalah parasit sintetis, AI dan lain-lain. Lalu ada sistem di mana sistem ini tuh adalah mereka yang berdasarkan keturunan itu udah mengontrol kita selama ribuan tahun. Nah, yang menarik adalah bahwa semua ini dia berada dalam kubus. Jadi kubusnya sekarang udah berlapis-lapis nih. Ini kuburnya udah berlapis-lapis. Dan kubus-kubus itu dia dipastikan untuk selalu menyesuaikan diri dengan si frekuensi Saturnus. Jadi ini ya, kubus-kubus yang membesarkan saya katakanlah ya. Lalu kubus-kubus di mana saya keluar masuk. Lalu saya pikir, saya udah bebas dari kubus asal. Enggak. Ternyata enggak ada yang disebut kebebasan. Yang ada adalah kita keluar masuk suatu sistem di mana situ memastikan kita tetap ada di sistem itu. Begitu kita ingin keluar masuk sistem, si sistem keamanan kosmik para arkon itu mereka membuat lagi kubus baru. Contohnya, dulu tuh agama kuat banget, lalu tiba-tiba berubah menjadi spiritualitas era baru. Nah, di dalam spiritualitas era baru tuh ada yang disebut kosmologi ya. Pokoknya semuanya tuh dipastikan selalu ada di sini. Lalu mereka memastikan supaya semua menghasilkan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi dari Saturnus ini. Nah, itu dilakukan melalui spike ya. Dan kaki tangan ini mereka tahu banget data ini, sehingga mereka memastikan bahwa frekuensi mereka sama dengan frekuensi dari si Saturnus itu. Jadi ini semua tentang frekuensi vibrasi. Ya, jadi harus dipastikan. Jadi kalau misalnya nih ada suatu tradisi di suatu agama di mana dia memutar kubus hitam selama 7 kali, itu sama. Jadi ada 7 arkons. Dan putaran dari Saturnus itu dia selalu berlawanan arah. Jadi itu frekuensinya menyamakan dengan frekuensi Saturnus itu. Oke, nah jadi kita semua berada dalam suatu sistem di mana sistem itu sistem kubus. Artinya apa? Sistem itu penuh dengan batas, kontrol, ketakutan, dan dia mempunyai banyak sekali teknologi. Nah, sekarang Baba mau ngomongin soal teknologi. Ganti kertas ya. Oke, jadi sekarang teman-teman kita masuk dalam sebuah kesadaran teknologi ya. Jadi kalau dulu tuh Baba bilang, oke teman-teman, kita menjadi bagian dari spiritualitas. Nah, ternyata spiritualitas itu kan dia dibagi ya. Ada spiritualitas klasik yang adalah aturan dari penguasa elit. Semuanya sangat hierarki. Jadi ada ulama di atas, dia bentuknya piramid atau di bawah global. Di bawah itu populasi. Dan populasi ini dibuat sedemikian rupa supaya tunduk. Ya, tunduk banget. Jadi kita itu dibesarkan dalam kubus-kubus ya. Dan kubus-kubus itu dia sifatnya sangat hierarki. Ya, sifatnya sangat hierarki. Jadi yang di atas nih yang digambarkan punya mata yang tidak pernah tidur, memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Dan kita nggak dikasih tahu tentang sistem ini. Jadi kita hidup dalam konteks diisolasi di salah satu kubus di bawah sini. Dan dipastikan bahwa semua kubus-kubus ini dia sama
selalu ada sistem kontrol. Nah, nanti di sini ada sistem yang mengontrol itu ya, bagian dari kerjaannya si para arkon itu. Ya, dia lewat AI. Nanti di sini ada lagi sistem di mana yang mengontrol kita semua adalah orang-orang yang sama, dari masa ke masa sama. Nah, oke. Sekarang kita mau nanya nih. Jadi sebenarnya tujuan mereka apa sih? Ya, tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah mereka ingin tetap menjadi bagian dari kontrol, dan dia melalui ketakutan. Teman-teman, ketika kita nggak tahu ini, kita jadi korban. Tetapi setelah kita tahu ini, maka yang harus kita lakukan, yang kita harus sadari adalah kita harus bertanya nih. Ini kalau sistem ini jalan, pasti mereka punya suatu ketakutan. Kalau ada sistem keamanan yang dipertahankan selama ribuan tahun, lalu apa yang mereka takuti? Apa yang mereka takuti sehingga mereka membuat sistem keamanan itu powerful banget ya. Kalau dulu tuh cuman misalnya hanya menara-menara dengan katedral atau dom-dom. Sekarang setiap laptop kita, handphone kita, monitor kita itu adalah kubus hitam. Mereka ngontrol frekuensi lewat kubus-kubus hitam gini ya. Tuh, coba lihat tuh, saya juga dikontrol oleh laptop. Jadi pertanyaannya sebenarnya mereka tuh menjaga apa sih? Nah, mereka tuh menjaga apa yang disebut sebagai remembering. Yang paling mereka takuti itu remembering. Lalu ada yang lebih tinggi dari remembering yang disebut recognition. Ya, recognition itu adalah kita mengenali kembali. Jadi pertama kita remembering juga nih. Remembering apa? Remembering saya udah ngomong di video sebelumnya. Remembering bahwa Saturnus, saya, dan Anda itu sama-sama merupakan entitas yang berdiri sendiri-sendiri, mandiri, individual, intelijen. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Kita tuh tidak ada hierarki di sisi lain. Kita semua sebagai entitas itu mencari pengalaman. Yang membedakan hanya adalah kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan. Nah, salah satu kebijaksanaan yang saya dapati dalam proses beberapa minggu terakhir ini adalah saya sadar bahwa si Saturnus itu dia tuh nggak jahat. Dia tuh tahu banget permainan antara dualitas konfliktual, dan dia tuh nggak jahat loh, nggak ada konsep jahat, nggak. Nah, dia itu hanya membuat dia tuh arsitek, ya, dia tuh arsitek dari permainan ini, dia sekedar arsitek. Nah, si anak-anak buahnya demiurge, mereka yang menuhankan diri mereka, lalu para archons yang bukan kreator tapi hanya imitator, mereka tuh hanya ngikutin, meniru, mereka tuh penjiplak gitu ya. Lalu nanti di bawah-bawahnya tuh sampai kaki tangan yang paling bawah itu mereka tuh mereka tuh tahu frekuensinya si asli kreatornya itu, mereka tahu gitu. Jadi mereka menyamakan permainan itu ya. Dengan kata lain bahwa kaum Kabal itu bukan orang jahat, mereka cuma dapat info duluan dari kita, dan mereka tahu bagaimana menyelaraskan diri dengan si frekuensi frekuensi si Saturnus itu ya. Nah, kita nggak tahu Saturnus itu dia entitasnya kayak apa. Nanti kalau kita ketemu di sisi lain mungkin kita bisa ngobrol sama dia. Tapi dia sendiri itu di zero point, netral dia. Dia hanya menciptakan sebuah arsitektur untuk bermain, dan kita semua bermain di situ dengan yang disebut kabut lupa itu. Jadi mereka membuat teknologi namanya teknologi kabut lupa ya. Teknologi kabut lupa itu sederhana banget sih. Jadi ketika kita masih kecil, kita harus menghafal ayat-ayat yang mereka wajibkan. Nah, si ayat-ayat itu dia menutupi kemungkinan mendapat data lain di luar ayat-ayat itu, dan mereka memastikan bahwa ayat-ayat itu hanya satu-satunya data yang harus diingat oleh kita ketika kita masih kecil
ya. Kalau saya itu kayak lihatlah burung di udara, mereka tidak bekerja tetapi mereka bisa makan itu ya. Itu yang saya ingat tuh kayak gitu, kayak oh oke. Nah, jadi si ya itu remembering itu ketika kita menyamakan diri kita dengan siapapun arsitek dari kubus ini, itu udah nggak ada feeling, nggak ada emosi, biasa aja ya. Kita juga main di sini, dan karena kan pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa bermain di setiap level, di setiap kubus tanpa men-trigger sistem keamanan kosmik. Karena begitu kita men-trigger sistem keamanan kosmik, mereka tuh langsung teng, wah algoritmanya ini ada yang dalam tanda petik menyimpang. Ayo kita beresin deviasi ini. Kalau dalam konteks spiritualitas era baru, itu lalu muncullah banyak sekali guru-guru, ulama-ulama spiritual yang banyak pengikutnya. Lalu mereka menciptakan hierarki di dalam sistem itu yang sesuai dengan hierarki dalam sistem Saturnian. Wah, mereka jago banget. Mereka benar-benar jago banget ya. Kayak jago banget. Nah, jadi itu dalam konsep remembering itu kita harus tahu bahwa kita nggak boleh ada emosi, nggak ada kemelekatan terhadap konsep bahwa oh dia jahat banget yang membuat perang di mana-mana. Itu Arkon Mars itu yang membuat perang di mana-mana, atau ih kok dia jahat banget menciptakan cinta dengan syarat. Itu memang permainannya cinta dengan syarat. Atau wah kok dia kok tega banget ya membuat hidup kita tuh benar-benar diatur dari jam 9 to 5, terus kita harus naik ke tangga corporate untuk punya kemapanan ekonomi menurut sistem gitu ya. Nah itu dia tuh, jadi dia bukan sesuatu yang apa ya, yang dalam tanda petik jahat, enggak sih. Saya juga nggak membela mereka dan nggak mengatakan bahwa mereka ngajar, enggak. Tapi dalam konteks remembering itu kita dan mereka sama ya. Nah mereka menciptakan arsitek ini, kita menjadi bagian dari arsitek ini, arsitek kubus itu, supaya kita belajar tentang apa itu kebijaksanaan. Oke, nah sekarang dari remembering ini kita masuk ke recognition. Recognition itu sesuatu yang kalau dalam bahasa spiritual era baru tuh wow moment, apa sih moment ya, ternyata gitu ya, kayak ternyata begitu, ternyata begitu. Dalam konteks recognition ini lalu Baba masuk pada suatu kesadaran disebut teknologi reinkarnasi. Nah ini benar-benar teknologi reinkarnasi ya. Jadi reinkarnasi itu teknologi teman-teman. Artinya apa? Dia diciptakan. Memang dalam kubus Hindu atau Buddha dikenal tentang reinkarnasi. Mungkin di Kristianitas nggak ada reinkarnasi, tapi nah ini dia nih, tapi ini adalah sebuah teknologi ya. Gimana cara kerja teknologi ini? Kan pertanyaan yang sederhana gitu ya, tapi harus dilihat dari pengalaman hidup kita masing-masing. Nah, Bapak mau ganti kertas lagi. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal teknologi reinkarnasi ya, teman-teman ya. Jadi ini kubus juga nih teman-teman, nih kubus nih. Jadi tadi ini ada kubus nih ya. Nih Bapak sengaja beli kertas yang penuh dengan kotak-kotak karena dia tentang kubus. Jadi gini, kematian itu adalah ilusi. Oke, kematian itu ilusi. Kenapa? Karena keentitasan kita itu dia nggak mati. Bapak tuh kayaknya nggak mau lagi pakai kata jiwa raga deh, karena dia benar-benar dualitas. Lama-lama jadi dualitas konfliktual gitu ya. Tapi kalau keentitasan kita, keutuhan kita dari sisi lain itu masuk ke sini, maka si teknologi dengan sistem keamanan kosmik itu menginginkan mereka tetap ada dalam wilayah kontrol mereka. Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu adalah ketika kita looping, lalu kita ada di situ terus-menerus melalui suatu program yang sangat-sangat powerful. Oke, jadi ini namanya teknologi reinkarnasi. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu sederhana tapi susah. Jadi misalnya kita meninggal ya, kita meninggal.
Lalu ketika kita meninggal itu spirit kita, jiwa jiwa yang bersifat raga kita ya, jiwa yang bersifat raga kita itu keluar dari raga kita. Oke, ini raga nih ya, dia keluar nih. Nah, ini dapatnya ada di mana sih? Dapatnya dari keren banget nih. Jadi ada sebuah artikel itu yang mengatakan bahwa tahun 1997 ada 3 pendeta di Tibet yang memutuskan untuk bunuh diri bertiga sama-sama karena mereka tuh ingat mereka masuk dalam teknologi reinkarnasi itu, dan akhirnya mereka memutuskan mereka akan menghentikan kehidupan mereka dengan bunuh diri bertiga. Lalu mereka mengatakan kita nggak akan balik lagi ke sini karena kita tahu caranya gimana. Caranya adalah seperti ini. Jadi nanti kita mati itu kita akan dihadapkan dengan lorong cahaya. Nanti di ujung lorong cahaya itu nanti akan ada figur-figur ya, entah dia orang tua leluhur kita atau figur-figur malaikat atau figur-figur yang kita hormati nunggu kita. Nah, itu jebakan pertama. Teman-teman, ada 6 jebakan lainnya. 6 apa 7? 6 jebakan lainnya. Bapak nggak akan bahas karena nanti panjang banget. Tapi intinya seperti ini. Pada saat kita tidak masuk pada kesadaran remembering, ya, kita akan terjebak kembali di kubus teknologi ini. Jadi nanti kita merasa, kita disambut dalam cahaya terang penuh dengan janji-janji yang cahaya terang itu ya. Janji-janji yang pernah diberikan oleh teknologi religi atau teknologi spiritualitas. Mau teknologi era baru apa era lama terserah. Nah, lalu kita pikir kita oke di situ. Lalu nanti ada lagi apa yang disebut sebagai penghukuman atau penghakiman. Ya, nanti ada kayak ada konsul atau ada mereka yang kayak mau menghakimi kita dengan semua yang kita alami, terutama rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, rasa dendam dan lain-lain. Lalu mereka bilang, wah kamu udah bagus nih, cuman tinggal dikit lagi nih, ayo masuk lagi deh. Ya, begitu kita tidak remembering dan tidak recognizing, kita tidak mengenali bahwa ini adalah trap, lalu yang terjadi adalah kita masuk lagi dalam teknologi reinkarnasi yang mereka ciptakan. Dan ini akan terus berlangsung. Ya, looping dalam reinkarnasi. Ini apa yang harus kita lakukan? Recognition, kita ingat kembali. Ini banyak banget sih momen-momennya. Tapi nggak ada yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena kalau perjalanan hidup kita adalah suatu perjalanan untuk mengenali trauma ya, ini kan ada. Jadi kita masuk dalam lingkaran ini, lalu kita masuk pada inner healing ya, kita mulai sadar trauma-trauma kita, lalu kita dengan penuh cinta terhadap diri sendiri kita keluar dari kemelekatan traumatik tersebut ya, lalu kita mulai remembering, lalu kita mulai recognizing. Maka ketika kita berada di cahaya-cahaya ini, kita lalu bisa mengenali mana cahaya asli, mana cahaya palsu, mana kegelapan asli, mana kegelapan palsu. Lalu kita tahu, kita menolak. Nanti Bapak akan bikin videonya kalau sudah waktunya. Tapi yang pasti ada beberapa afirmasi yang teman-teman bisa mulai lakukan sekarang. Salah satunya bahwa saya ingat siapa saya.
Saya nggak cari keselamatan yang seperti yang dikatakan oleh agama, tapi saya masuk pada konteks remembering, ingat kembali. Ya, nah itu dilakukan dalam sebuah kesadaran yang Bapak sebut diam, gelap, dan kosong. Karena itu powerfulnya di situ tuh. Pada saat kita diam, gelap, dan kosong, seperti 3 pendeta di Tibet yang akhirnya memutuskan mereka, yuk kita bunuh diri, terus kita masuk dalam lingkaran teknologi reinkarnasi dan kita putuskan gak mau balik lagi. Sesuatu yang keren banget ya, keren banget. Dan orang-orang di sekitarnya itu mengatakan bahwa beberapa tahun sebelum mereka mengambil keputusan itu, mereka dalam keadaan yang sangat damai, vibrasinya tinggi, dan mereka mungkin dalam permainan game Which I Am Not, memang mereka bertujuan untuk itu, untuk menembus kisi-kisi itu melalui experience mereka. Keren ya. Oke teman-teman, sampai sini saja kayaknya, karena nanti Bapak mulai cerita-cerita lagi. Ini kalau teman-teman yang udah ikutin Bapak dari 2020-an kayaknya, yuk kita balik lagi ke sketsa kayak gini. Sesuatu yang kalau menurut algoritma YouTube sama sekali nggak menarik. Siapa sih yang mau dengerin kayak gini? Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang udah saatnya terkoneksi di sini yang akan connect gitu ya, connect. Oke, jadi apa lagi nih? Bapak benar-benar kagum dengan 3 orang itu yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari teknologi ini, ngebocorin kisi-kisi matriks sintetis, lalu menemukan jalan pulang. Dan itu dilakukan dalam bentuk grup ya, mereka bertiga tuh. Nah, jadi Bapak pikir kalau mereka bertiga, kayaknya kita bisa deh ya cari kelompok-kelompok kecil kita terus mulai bahas tentang ini gitu. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman tertarik, ada buku namanya Buku Kematian dari Tibet ya, itu Bapak baca 3 foto yang lalu, sekarang baru ngerti. Ada 7 lapisan antara kematian dan kelahiran kembali ya. Nah itu harus dipelajari sama kita. Jadi kalau misalnya kita enggak pelajari itu, kita bakal masuk dalam jebakan ini. Dan itu yang ditakuti oleh sistem keamanan kosmik, karena mereka nggak mau. Mereka nggak mau banget ada orang yang remembering, recognizing, nggak mau mereka. Dan mereka tuh nggak punya power seperti yang kita pikirkan. Karena apa? Karena ternyata mereka teknologi sintetis. Itu yang Bapak sadari beberapa hari ini. Bapak sakit banget ya. Jadi mereka menyerang bagian bawah badan Bapak. Itu bukan kimia, bukan virus, bukan bakteri, tapi itu namanya tuh kayak ngerasa kayak tulang-tulang, otot-otot tuh kayak dibor. Sakitnya auzubillah, bener gitu. Sampai satu pagi Bapak bilang, "Hey, kamu nggak punya hak untuk masuk dalam kesadaran saya menolak, saya nggak memberikan konsesi untuk kamu artificial intelligence, dan saya nggak mau, kamu nggak boleh gitu." Lalu makan waktu beberapa hari, karena kan ada waktu linier, dan 3-4 hari kemudian si sakitnya mulai berkurang. Sekarang udah berkurang sekitar 60% lah, masih sakit. Jadi kita bilang sama teknologi itu bahwa ini badan kita, ini kesadaran kita, siapapun kamu nggak punya hak untuk kontrol badan kita itu ya. Dan kita tuh powerful banget karena kita bisa melakukan itu dengan kekuatan, bukan intuisi tapi kekuatan kata-kata, komando. Kita mengkomandokannya. Dan itu membuat perjalanan menjadi sangat-sangat tertarik, sangat-sangat menarik, dan keren banget. Oke dear, sampai jumpa di video lainnya ya. Rahayu Kinasih.